Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita ketemu lagi di channel Jalan Ketuhanan. Kita ngobrol santai sambil ngopi, sedikit membahas tentang ilmu ketuhanan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu cara mengenal Rasulullah Muhammad. Karena di zaman ini, zaman sekarang, untuk mengenal Rasulullah Muhammad itu tentu sangat sulit. Kenapa? Karena kita beda zaman ya. Zaman kita dan zaman Rasulullah Muhammad 1500 tahun yang lalu. Fotonya saja tidak ada. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengenal Rasulullah Muhammad? Tentu ada tekniknya, ada tata caranya untuk bisa mengenal Rasulullah Muhammad. Sebab uh, Rasulullah itu seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala mesti lewat Rasulullah. Karena Rasulullah itu bukan manusia. Yang manusia itu adalah orang yang membawa, atau orang yang di baliknya orang itu ada rasul. Rasul itulah utusan Allah, di mana Allah menghampiri alam manusia itu melalui seorang utusannya. Itulah rasul. Dan di zaman sekarang pun rasul itu tetap ada di setiap zaman, termasuk di zaman kita ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Pak Jaya bisa menjelaskan seperti apa cara untuk mengenal Rasulullah Muhammad. Silakan, Pak. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini lagi-lagi kita berhenti ya Mas untuk ngobrol santai sambil ngopi. Ya. Bahkan kita pun eh, membuka ya secara umum. Ya. Barangkali ada yang mau ngobrol santai sambil ngopi, Mau nimbrung. mau nimbrung, monggo disilahkan, ditunggu, Dipersilahkan ya. dipersilahkan gitu. Pintu terbuka lebar, Pak ya. Ya, Nah, untuk siapapun dan tidak memandang latar belakang apapun. ya. Nah, kembali ke tema yang tadi Mas Andi sampaikan, bahwa tema obrolan di malam ini yaitu cara mengenal Rasulullah Muhammad. Ya. Nah, banyak yang menganggap bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Nah, sedangkan sebelum Nabi Muhammad terlahir, Allah dan malaikat pun bersalawat akan Nabi, dalam arti salawatnya itu kepada Rasulullah Muhammad ya. Ya. Nah, bahkan untuk umatnya pun dianjurkan untuk bersalawat akan Nabi. Nah, bagaimana cara bersalawat akan Nabi, dalam arti salawat itu adalah tali penghubung. Ya. Karena salawat itu adalah amalan ya, kalau untuk syariat itu sebuah amalan yang mesti dilakukan oleh semua umat. Ya. Nah, bagaimana agar kita bisa mengenal Rasulullah Muhammad yang bukan manusia itu? Rasulullah Muhammad yang nurun ala nur, Ya. yang adanya di alam mutlak. Nah, tentunya kita harus mengenal terlebih dulu
sang pembawa nur atau Rasulullah Muhammad itu sendiri. Ya. Nah, itu yang jarang dibahas di luar sana, karena yang dianggap bersalawat itu ya ucapan lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nah, sebenarnya yang disebut salawat itu adalah tekniknya ya, merabit guru mursid yang tiada pernah putus. Nah, kenapa kok hakikat dari salawat adalah merabit? Ya. Nah, karena dengan merabit guru mursid, otomatis di baliknya itu ada wasilah, ada tali hubungan. Nah, sekalipun kita tidak ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ketika kita sudah menghadirkan guru yang dibaliknya ada guru rohani atau yang bertali wasilah, maka sesungguhnya kita telah menyambungkan atau sedang menyambungkan keterhubungan kita akan Allah. Ya. Nah, jadi begini ya, kita sederhanakan agar mudah dipahami. Ketika kita bersolawat itu ibaratkan ya, kita sederhanakan, ibaratkan kita ini ingin selalu ada hubungan akan Allah. Tentu ketika kita ingin selalu ada hubungan dengan Allah, berarti kita tidak lepas dari mengingat akan Allah. Ya. Nah, mengingat akan Allah itu yang seperti apa? Karena di luar sana meyakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Ya. yang tidak bisa diingat, tidak serupa dengan apapun, dan tidak berupa apapun. Ya. Nah, sedangkan Allah pun sudah menyampaikan bahwa Allah itu maha zahir dan maha batin. Ya. Nah, itu artinya ketika ada keterangan Allah itu maha zahir dan maha batin, otomatis ada di dua dimensi. Yang maha batin adanya di alam maha mutlak, Ya. sedangkan yang maha zahir adanya di alam baharu atau dunia. Nah, ketika ada yang adanya di alam baharu atau alam dunia, itu pasti ada wujudnya, ada sifatnya yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya. Baik itu dilihat, cium, dengar, dan rasakan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam arti menggali atau memaknai Rasulullah Muhammad, kita harus pertama ya harus ketemu sang pembawanya dulu. Ya. Karena Rasulullah Muhammad itu berupa nur atau nur Allah itu sendiri. Ya. Nah, sedangkan nur Allah itu ada yang membawanya, yaitu sang pembawa nur atau sang pembawa wasilah. Ya. Nah, jadi sang pembawa wasilah itu kan adanya di dunia, otomatis ada wujudnya dong. Ya. Ada wujudnya yang bisa kita saksikan. Itulah yang disebut Allah yang maha zahir. Ya. Nah, kenapa kita menyampaikan bahwa Allah itu maha zahir dan Allah itu maha batin? Kita itu hanya menyampaikan petunjuk karena memang itu ada ayatnya. Nah, untuk ayatnya silahkan dicari sendiri ya.
Allah itu maha zahir dan maha batin. Nah, bagaimana kita menemukan Allah yang batin? Nah, tentu kita harus ketemu Allah yang zahir. Nah, bagaimana kita menemukan Rasulullah Muhammad atau nur Allah itu sendiri? Ya. Maka yang pertama kita cari adalah sang pembawa nur itu sendiri. Nah, baru disitulah ketika kita berizki dipertemukan dengan manusia sang pembawa nur, maka ikutilah sistemnya. Ya. Setelah mengikuti sistemnya, selanjutnya kita patuh padanya atau yang disebut sami'na wa ata'na. Ya. Nah, secara otomatis itu sudah berhakikat kita dalam bersalawat. Lagi-lagi kita sampaikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah petunjuk. Nah, jadi petunjuk itu bukan untuk dibaca. Bukan hanya sekedar bacaan, Pak. Ya, bukan hanya sekedar bacaan. Bacaan itu hanya untuk menjelaskan ini ayatnya loh, kan gitu. Jadi bisa kita sampaikan inilah ayatnya. Ya. Tapi secara hakikatnya, ketika kita telah mendapatkan petunjuk atau ada yang menunjuki, tentu kita harus jadi pelaku di dalam petunjuk itu sendiri. Dalam arti gini, contoh, saya menyuruh Mas Andi ke suatu tempat, ya, dan saya menunjukkan jalannya. Nanti lewat ini, terus lewat ini, lewat ini, baru Mas Andi akan nyampe. Ya. Nah, itu artinya Mas Andi ketika saya tunjuki jalannya, bukan untuk dibaca, kan gitu. Sekalipun saya menyampaikannya itu lewat tulisan. Ya. Tapi Mas Andi harus mempraktekkan jalan menuju ke sana. Harus dilewati di jalan Harus ini. dilewati. Nah, begitu juga ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk. Ya. Jadi, ketika kita sudah menemukan ayatnya, jangan mentok di bacaannya. Ya. Mesti kita jalani sampai perjalanan kita itu nyampe ke tempat tujuan. Ya. Itulah yang hakikat dari yang namanya petunjuk. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kan udah jelas menunjukkan jalan menuju Allah. Ya. Nah, kan gitu. Betul. Makanya barang siapa membaca Quran mushaf tidak masuk ke dimensi Quran Qadim atau isinya ya, itu hanya sebatas ahli kitab dan ancamannya neraka jahanam. Nah, di sini tema kita adalah bagaimana cara mengenal Rasulullah Muhammad. Ya. Rasulullah Muhammad itu kan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, atau nur Allah itu sendiri. Ya. Lagi-lagi kita bahas bahwa Allah menghampiri alam manusia atau alam dunia itu melalui sistem. Ya. Nah, atau melalui utusannya. Siapa utusan Allah? Itulah yang disebut nur Allah. Ya. Nah, nur Allah itu bukan Allah. Tapi nur Allah dengan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Dalam arti satu kesatuan. Ya. Nah, Allah mengutus utusannya, yaitu sebutnya nur Allah, menghampiri alam manusia untuk menyampaikan firman-Nya ya. Jadi isi dari
Rasulullah Muhammad adalah nur Allah itu sendiri. Ya. Nah, nur Allah atau Rasulullah Muhammad itu kan berupa nur atau cahaya. Ya. Itu tidak akan bisa menyampaikan firman Tuhan, firman Allah kepada manusia tanpa menempati wujud seorang manusia. Nah, jadi yang kita cari adalah seorang manusia sang pembawa nur. Nah, ketika kita sudah berizki dipertemukan dengan manusia sang pembawa nur, dan kita mengikutinya dalam arti mematuhi sistemnya atau patuh padanya, itu sama halnya kita patuh pada Allah yang Maha Esa. Maka ada kalimat yang Sri Krishna sampaikan, berbaktilah kepadaku sama halnya kau berbakti pada yang Maha Kuasa. Itu artinya di balik Sri Krishna tersebut ada nur Allah, utusan Allah itu sendiri. Nah, nur Allah itulah yang disebut Muhammad atau Rasulullah Muhammad, nurun ala nur, roh kudus, guru Buddha, Atman, guru sejati, itulah isinya ya nur Allah itu sendiri. Hanya beda sebutannya saja. Bahkan Nabi Muhammad pun menyampaikan, tidak akan engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa lewat Rasulullah. Jadi Rasulullah itulah utusan Allah yang berupa nur Allah itu sendiri. Begitu juga ada kalimat yang disampaikan oleh Nabi Isa, tidak akan engkau sampai pada Allah Bapa tanpa melewati aku atau tanpa lewat aku. Nah, jadi aku itu yang mana kan gitu. Nah, jadi kita tidak akan ketemu Rasulullah Muhammad sebelum kita ketemu sang pembawa nur Allah itu sendiri. Nah, siapakah manusia pembawa nur itu? Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya kan gitu. Manusia pembawa nur atau manusia yang dibaliknya Rasulullah Muhammad, dia adalah pemegang tali wasilah. Dalam arti wasilah itu kan Allah pun sudah menyampaikan bahwa tali yang satu ujungnya ada padaku, dan yang satu lagi ada pada kekasihku. Nah, siapakah kekasih Allah di dunia? Nah, kan itu. Siapakah kekasih Allah di dunia? Dulu di zaman Nabi Isa, ya Nabi Isa. Maka Nur Muhammad ada di balik Nabi Isa. Hanya saja Nabi Isa tidak menyebut Nur Muhammad, tapi Roh Kudus. Nah, setelah Nabi Isa berlindung, maka Nur Allah tersebut menempati wujud Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad itu dua dimensi yang berbeda, sering kita sampaikan. Nah, kalau kita secara langsung mencari Rasulullah Muhammad tanpa ketemu sang pembawa nur itu kita tidak akan mungkin ketemu. Nah, makanya beragama itu ya mesti tahu cara dan jalannya atau alamatnya, tahu isinya.
intinya ya yang pasti yang harus kita gali ya isinya, bukan 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 kulitnya, Ya, betul. bukan kulitnya. Nah, jadi untuk mengenal Rasulullah Muhammad yang mesti kita lakukan adalah mencari seorang manusia pembawa nur itu sendiri. Nah, manusia pembawa nur itu disebutnya eh, utusan Allah di dunia atau kekasih Allah di dunia yang punya julukan tentunya ya. Nah, waktu di zaman Nabi, maka Nabi Muhammad dianggaplah sebagai Rasul. Ya. Nah, jadi Rasul sama Rasulullah itu dua dimensi yang berbeda, Mas. Rasul itu utusan Allah di dunia, sedangkan Rasulullah itu adalah utusan yang ada di alam akhirat. Rasulullah sama Rasul adalah dua dimensi yang berbeda. Ya, ingat ya. Karena Rasulullah itu adalah nur Allah itu sendiri. Ya. Yang adanya di alam akhirat. Nah, sedangkan Rasul itu di alam baharu atau di dunia. Ya. Atau yang disebut utusan. Jadi Rasulullah itu utusan Allah di alam akhirat, sedangkan Rasul utusan Allah di dunia. Nah, itu wajib kita bisa membedakan mana Rasul dan mana Rasulullah. Ya. Nah, ketika kita sudah ketemu Rasul di dunia, maka secara otomatis kita pun akan mengenal Rasulullah yang di alam akhirat. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah yang ada di alam akhirat itu ada di balik Rasul tersebut atau utusan Allah di dunia. Ya. Dulu pernah kita bahas ya bahwa Allah di dunia adalah alamat bagi Allah di akhirat. Allah yang wujud alamat dari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Allah yang jahir adalah alamat bagi Allah yang batin. Ya. Nah, jadi Rasul itu adalah alamat dari Rasulullah itu. Karena Rasulullah utusan Allah yang di alam akhirat, Rasul itu adalah utusan Allah yang di dunia. Ya. Jadi, Nah, sekarang setelah Nabi Muhammad berlindung atau wafat, utusan Allah di dunia atau pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad tidak lagi disebut Rasul, disebutnya al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, zaman kita dengan Nabi Muhammad kan sangat jauh jaraknya. Betul. Nabi Muhammad itu 1500 tahun yang lalu. Ya. Sementara di zaman kita ini sudah sangat jauh jaraknya. Tentu kan dari sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung, tentu ada pewarisnya, pewaris selanjutnya, pewaris estafet kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada di setiap zaman. Nah, di zaman ini siapakah pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad SAW, atau di mana kita bisa menemukan Rasul, di mana alamatnya, di mana kita bisa bertemu atau berinteraksi dengan sang pembawa nur atau Rasulullah itu sendiri. Sebelum kita menunjukkan alamat
pewaris estafet kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita pun tidak bisa menunjukkan bahwa di sini loh Ya. alamatnya. Kita harus menyampaikan terlebih dahulu ciri. Iya. Nah, silakan orang mau nyari kemana kan gitu, Iya. bebas. Ciri-ciri al ulama warasatul anbiya atau pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan menerangkan agama secara ilmiah, karena agama itu ilmiah. Ya. Kalau tidak ilmiah Bukan bukan agama. agama. Betul. Itu poin pertama. Ya. Dua, al ulama warasatul anbiya akan mengajarkan tentang ilmu kerohanian. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya sudah tidak lagi membahas tentang ilmu syariat atau ilmu baharu. Ya. Akan tetapi al ulama warasatul anbiya akan membimbing para pengikutnya untuk mempelajari ilmu. Karena agama itu hanya tentang rohani atau ruh. Nah, terus baru poin kedua ya. Ya. Poin ketiga, al ulama warasatul anbiya akan mengajari kita untuk menembus alam ruh atau alam akhirat. Makanya kalau di luar sana alam ruh atau alam akhirat itu kan nanti, Ya. setelah mengalami Kematian. biasa. Nah, di sini ketika kita sudah ketemu al ulama warasatul anbiya, kita akan diajarkan bagaimana cara menembus alam ruh atau alam akhirat saat kita masih hidup. Ya. Itu. Sebagaimana Nabi Muhammad menceritakan alam akhirat Nah, itu saat beliau masih hidup, Pak ya. Ya, betul. Nah, terus ketika kita sudah dipertemukan dengan al ulama warasatul anbiya, beliau akan mengajarkan bagaimana cara syahadat yang bersaksi. Ya. Itu udah berapa poinnya tuh? Ya. Nah, lagi poinnya banyak kan kalau kita mau sebutkan. Al ulama warasatul anbiya akan mengenalkan sifat wujud Allah di dunia. Al ulama warasatul anbiya akan mengajarkan bagaimana cara sholat agar sholatnya bisa mengingatkan Allah. Ya. Karena makna dari sholat itu adalah mengingat Allah. Ya. Bahkan mengingat Allah adalah perintah Allah itu sendiri. Ada ayatnya, Pak ya? Ada ayatnya. Nah, ketika kita sudah dipertemukan dengan al ulama warasatul anbiya, kita pun akan diajarkan agar sholat kita sampai mi'raj. Al ulama warasatul anbiya akan menerangkan bahwa surga dan neraka itu di sini saat ini. Itu artinya apa yang disampaikan al ulama warasatul anbiya adalah ilmu yang disampaikan oleh para nabi. Ya. Nah, itulah yang disebut mengikuti napak tilas nabi. Ya. Bukan berarti harus mengikuti cerita nabi, tapi yang harus kita ikuti adalah napak tilasnya nabi. Nah,
Itu udah beberapa poin yang kita sampaikan dan masih banyak poin-poin yang tidak harus kita sampaikan lah, karena kalau untuk kita sampaikan ya semua poin-poin dari al ulama warasatul anbiya itu semuanya ada tentang ilmu kodim atau ilmu rohani. Ya. Nah, maka wajib kita ketemu dengan al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya itu bukan ulama-ulama penceramah. Ya, ingat ya. Al ulama warasatul anbiya itu bukan ulama-ulama yang suka ceramah bercerita tentang agama tapi imannya tidak sampai kerongkongan. Ya. Bahkan mereka berbicara tentang Allah tapi mereka sendiri tidak mengenalkan Allah. Ya. Nah, itu makanya kita jangan mau dibodoh-bodohin dengan ceramah-ceramah yang konyol dan tidak jelas. Ya. Bahkan justru ketika kita mengikutinya, maka kita akan digiring masuk dalam neraka. Ya. Itu bahayanya. Makanya berhati-hatilah mencari seorang pembimbing. Apalagi pembimbing rohani atau kerohanian. Jadi saya jelaskan ya Mas. Yang disebut al ulama warasatul anbiya itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan gus, bukan buya. Al ulama warasatul anbiya adalah ulama billah, ulama yang telah beserta dan disertai Allah. Ulama billah itulah yang disebut rasulun min anfusikum, atau utusan Allah. utusan Allah di dunia. Ya. Kan gitu ya. Makanya atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri minkum. Nah, jadi sang pembawa Rasulullah Muhammad dialah ulil amri minkum. Nah, di mana alamatnya? Kan gitu. Di sini. Di Tarekat Kodim, Tarekat Naksabaniyah, Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kita sudah menyampaikan dong. Ya. Percaya silahkan, nggak percaya pun nggak apa-apa. Atau misalkan mau cari ke tarekat-tarekat lain pun ya, mau nggak silahkan. Tapi harus menemukan poin-poin yang tadi kita sebutkan. Betul. Nah, kalau tidak menemukan poin-poin tersebut, itu artinya belum dipertemukan dengan al ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi sudah sangat jelas sekali ya. Tadi dijelaskan ciri-ciri Rasulullah Muhammad di zaman ini. Dan di sekolah ini di Tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, jika saudara-saudara mau ya, kita sama-sama belajar. Disinilah diajarkan tadi yang disebutkan, metodologi agama, kemudian Rasulun min anfusikum, akhirat itu sekarang, kemudian sistem wasilah, dan yang lainnya. Kalaupun saudara mau belajar di tempat lainnya silahkan. Iya, silahkan. Dengan satu syarat, ketika ingin bertemu atau dipertemukan al ulama warasatul anbiya, carilah poin-poin tersebut. Ya. Yang tadi disebutkan tadi kan. Nah, satu lagi. Al ulama warasatul anbiya tidak pernah mengajarkan tentang kesaktian, karomah, kesuksesan,
karomah. Nah, Biasa-biasa saja Pak ya. karena itu semua adalah hijab. Hijab Ya. sebenarnya. Karena al ulama warasatul anbiya akan membimbing ruhani kita untuk mencapai pada yang maha ruhani. Ya. Nah, al ulama warasatul anbiya itu membimbing kita dalam arti kita itu harus benar-benar nol, terlepas dari yang namanya kesaktian, kesuksesan, karomah, Keinginan. keinginan. Nah, karena kesaktian, karomah, hikmah, kesuksesan itu bukan datang dari Allah, melainkan dari selain Allah. Apakah selain Allah itu? Nah, sudah tahu Ya. tanpa kita sebutkan. Nah, di luar sana menganggap bahwa kesuksesan, kesaktian, karomah, hikmah itu berasal dari Allah. Itu sudah salah tafsir. Karena itu semua datangnya dari selain Allah. Maka berhati-hatilah ketika berguru mengajarkan tentang kesaktian, Ya. kesuksesan, karomah, dan intinya kesuksesan lah untuk dunia. Itu bukan berarti ketemu al ulama warasatul anbiya, tapi sebaliknya. Hanya tadi sudah sangat jelas ya poin-poinnya telah disampaikan. Kita wajib kita mencari ya, karena perintah Allah itu kita disuruh mencari. Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah itu ya tali hubungan atau tali sambungan akan Allah itu sendiri melalui seorang utusannya di zaman ini. Di setiap zaman selalu ada. Sebagaimana ayatnya juga, sungguh telah datang kepadamu seorang utusan, seorang rasul dari kaummu sendiri ya. Maka wajib kita mencari sampai kita ketemu, sampai bertemu. Karena sesungguhnya tidak ada cara lain atau tidak ada jalan lain untuk kita berhubungan dengan Allah hanya lewat utusannya, lewat rasul yang ada di setiap zaman, termasuk di zaman kita ini. Mungkin ada lagi sedikit tambahan Pak? Jadi kita pastikan ya. Kita pastikan karena kita kan ambil tema bagaimana cara mengenal Rasulullah Muhammad. Nah, kita pastikan ketika kita mencari Rasulullah Muhammad, kita mesti ketemu sang pembawa nur atau yang disebut ulil amri minkum. Nah, di manakah ulil amri minkum di zaman ini? Gitu kan? Di mana dia berada sekarang? Di sini, di tarekat arwah atau tarekat qadim. Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Nah, untuk saudara-saudara jika ingin bertemu ulil amri minkum di zaman ini, maka masuklah sekolah ini. Tapi ketika saudara-saudara di luar ingin mencari di luar sekolah ini, itu pun silahkan. Dengan catatan, temukanlah poin-poin yang sudah kita disebutkan. Mungkin itu ya. Mungkin sudah sangat cukup jelas ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan akan membahas tema yang lain. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah Ekserta.
billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.